Pernahkah Anda membayangkan bagaimana kehidupan sehari-hari di sebuah negara yang hampir sepenuhnya menutup diri dari dunia luar? Ya, Korea Utara. Negeri yang penuh misteri yang kontroversi, dikenal sebagai salah satu negara paling terisolasi di dunia. Tapi, apakah sebenarnya yang membuat negara ini memilih jalan ekstrim seperti itu? Apa yang mereka sembunyikan di balik propaganda masif dan kontrol total negara? Kita akan menelusuri sejarah panjang Korea Utara, dari awal pembentukannya hingga menjadi seperti sekarang. Tak hanya itu, kita juga akan mengintip sedikit kehidupan sehari-hari rakyatnya, lewat cerita dari para pembelot yang berhasil keluar. Sejarah awal Korea. Perjalanan ini dimulai jauh sebelum nama Korea Utara dikenal. Menurut mitologi, semenanjung Korea sudah dihuni sejak 2333 sebelum Masehi oleh kerajaan kuno Go Gyeoseon yang didirikan oleh Raja Dewa Dangun. Meski keberadaan Dangun masih menjadi misteri. Kerajaan ini dipercaya memiliki budaya paling maju di semenanjung Korea itu. Namun, sejarah tak pernah berjalan mulus. Pada 194 sebelum Masehi, Go Gyeoseon digulingkan oleh seorang jenderal Tiongkok, dan sejak saat itu wilayah ini terus bergolak. Tapi tunggu, kenapa wilayah ini selalu menjadi rebutan? Dan bagaimana konflik-konflik ini mempengaruhi terbentuknya Korea Utara yang kita kenal seperti sekarang? Perpecahan Korea. Lompat ke abad ke-20, Korea yang awalnya dijajah oleh Jepang mengalami perubahan besar setelah Perang Dunia Kedua. Saat itu, dunia sedang dipenuhi ketegangan ideologi antara blok Barat dan Timur. Di tengah kekacauan global, dua perwira Amerika Serikat secara mendadak menarik garis di paralel ke-38, membagi Korea menjadi dua. Zona utara dikuasai oleh Soviet dan selatan di bawah kendali Amerika Serikat. Pembagian ini ternyata menjadi awal dari perpecahan abadi. Uni Soviet segera memanfaatkan situasi di Korea Utara untuk mendirikan pemerintahan sosialis. Namun, tahukah Anda, pada awalnya rakyat Korea Utara sempat merasakan kebebasan ekonomi dan politik yang lebih besar dibandingkan negara-negara satelit Soviet di Eropa Timur. Namun, kebebasan itu tak bertahan lama. Lantas, apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana akhirnya Korea Utara berubah menjadi negara dengan kontrol absolut seperti sekarang? Lahirnya rezim Kim dan ideologi Juche. Di tengah situasi ini, muncul sosok Kim Il-sung, seorang pemimpin gerilya yang pernah melawan Jepang. Dengan dukungan Soviet, Kim Il-sung menjadi pemimpin Korea Utara. Ia memperkenalkan ideologi Juche, sebuah doktrin yang menekankan kemandirian mutlak, baik dalam politik, ekonomi, maupun militer. Namun, di balik retorika kemandirian ini, Korea Utara justru semakin terisolir, dengan seluruh informasi dikontrol ketat oleh negara. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di balik tembok-tembok tinggi Korea Utara? Bagaimana kehidupan rakyatnya di bawah kontrol yang begitu ketat? Kehidupan sehari-hari di Korea Utara. Berdasarkan informasi yang bocor keluar dan cerita dari para pembelot, kita tahu bahwa kehidupan di Korea Utara sangat berbeda dari dunia luar. Di sana, semua aktivitas diawasi, bahkan pikiran rakyatnya diarahkan untuk memuja pemimpin mereka. Pyongyang, ibu kota yang sering digambarkan megah, ternyata hanya dihuni oleh warga terpilih yang dianggap loyal. Sementara itu, di pedesaan banyak rakyat hidup dalam kemiskinan dengan akses terbatas terhadap makanan dan layanan kesehatan. Bayangkan sebuah negara yang sempat menjadi harapan bagi rakyatnya, menawarkan kesejahteraan, kesehatan gratis, dan bahkan perumahan tanpa biaya.
Tapi semua itu berubah ketika perekonomian runtuh, membuat rakyatnya terjebak dalam penderitaan. Lalu, bagaimana negara ini bangkit dan tetap menjadi sorotan dunia? Di balik layar Perang Dingin, sebuah drama politik yang mendalam mulai terbentuk. Tahun 1946 menjadi titik awal ketika Kolonel Jenderal Terence Schottikov membawa perubahan besar di Korea Utara. Di bawah dorongannya, Kim Il-sung, seorang tokoh muda yang telah berjuang bersama pasukan Soviet, mulai menapaki karir politiknya. Februari 1946, pemerintahan sementara Korea Utara terbentuk di bawah kendali Kim Il-sung. Tapi jangan salah, jalan menuju kekuasaan tidak semulus yang dibayangkan. Pyongyang menjadi medan perebutan kekuasaan yang penuh intrik, manuver politik, hingga akhirnya Kim Il-sung dipilih atas restu Stalin. Namun, mengapa jalan menuju kemerdekaan Korea berubah menjadi konflik yang tak berkesudahan? Apa yang terjadi ketika dua negara adidaya Uni Soviet dan Amerika Serikat bertarung secara ideologis melalui Korea? Kita bergerak ke tahun 1948, saat pemisahan Korea menjadi dua negara resmi terjadi. Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Il-sung dan Korea Selatan dengan Syngman Rhee sebagai presidennya. Berdiri dengan ideologi yang berlawanan. Ketegangan memuncak hingga meletusnya Perang Korea pada tahun 1950. Invasi Korea Utara membuat hampir seluruh wilayah selatan dikuasai, sehingga memaksa PBB untuk turun tangan. Tapi, siapa sangka bahwa konflik ini juga melibatkan negara besar lainnya. Tiongkok pun ikut campur, menyerang balik dan memaksa pasukan Amerika serta Korea Selatan mundur ke selatan. Perang pun berhenti, tapi apakah kedamaian benar-benar tercipta? Sebuah zona demilitarisasi selebar 4 km pun dibentuk. Namun Korea tetap terbagi. Bagaimana sebuah negara yang dulunya bersatu, kini terjebak dalam kebencian yang mendalam. Setelah perang, Kim Il-sung memperkuat kekuasaannya dengan ideologi Juche, sebuah filosofi yang menekankan kemandirian. Tapi kritik datang dari berbagai pihak, menyebutkan ideologi ini sebagai bentuk nasionalisme yang ekstrim. Meski begitu, di era awal, Korea Utara sempat menjadi salah satu negara dengan perekonomian yang tumbuh sangat pesat, bahkan mengungguli Korea Selatan. Layanan kesehatan gratis, perumahan, dan reformasi tanah menjadi kebanggaan mereka. Tapi semuanya runtuh ketika Uni Soviet bubar pada tahun 1991, memutus bantuan ekonomi vital. Dan inilah yang tidak banyak diketahui orang. Bagaimanakah Korea Utara mencoba bertahan di tengah kelaparan massal, embargo internasional, dan isolasi global? Meskipun mengalami krisis, Korea Utara tak pernah mundur dari pengembangan senjata nuklir. Tahun 2006 menjadi momen penting ketika mereka berhasil melakukan uji coba nuklir pertama. Ancaman dari negara kecil ini mengguncang dunia. Bahkan hingga kini, di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, program nuklir terus berlanjut, menghadirkan ketegangan yang tak kunjung reda. Jadi, apa yang sebenarnya menjadi tujuan akhir Korea Utara? Mengapa mereka begitu gigih menjaga kemandirian di tengah tekanan global? Dan bagaimana masa depan hubungan antara Korea Utara dan dunia, terutama dengan Korea Selatan? Semua pertanyaan ini membawa kita pada satu kesimpulan. Korea Utara bukan hanya tentang perang dan politik, tapi juga tentang ketahanan, konflik ideologi, dan perjuangan untuk bertahan di tengah arus sejarah. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe untuk video-video menarik berikutnya. Terima kasih.